Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haris Sugianto dengan NIM 2211191019 jurusan Elektro Fakultas Teknik Universitas Jenderal Ahmad Yani angkatan 2019. Di sini saya akan mereview kembali materi-materi yang sudah diberikan kepada saya oleh dosen pengampu. Materi pertama yaitu pengenalan op-amp atau penguat operasional. Penguat operasional adalah suatu rangkaian penguat yang lengkap dalam bentuk sebuah IC. Nah, ada juga sifat-sifat yang dimiliki op-amp. Pertama, penguatan tegangannya sangat besar. Misalnya dari 5 volt bisa menjadi 10 volt dan seterusnya. Kedua, impedansi masuknya sangat tinggi. Ketiga, impedansi keluarannya rendah. Keempat, karakteristik frekuensinya lebar. Terminal atau kaki op-amp. Terminal atau kaki op-amp itu ada dua op-amp. Itu berbentuk segitiga, di mana inputnya ada dua atau kakinya ada dua. Ada input positif dan input negatif. Op-amp juga ada dua teknik untuk menyuplai op-amp tersebut. Gambar nomor-nomor pada IC. Nah, yang angka 1 dan 5 itu sebagai optional atau untuk mengaktifkan op-amp. Kaki 2 masukkan membalik atau input. Ketiga masukkan tak membalik. Keempat itu ground. Dan keenam keluaran atau output. Ketujuh satu tegangan positif. 8 tak digunakan. Nah, op-amp juga memiliki versi-versi. Op-amp pertama seperti 741A, 741C, 741E, 741N. Huruf-huruf di belakang pada angka 741 tersebut membedakan pada penguatan tegangannya seperti temperatur, noise level, dan karakteristik yang lainnya. Jadi huruf-huruf ini menjadikan indikasi perbedaan parameter si op-amp tersebut. IC op-amp 741C, huruf C di belakang angka 741 adalah singkatan dari commercial grade, yaitu tipe 741 yang paling murah dan paling banyak digunakan. IC op-amp 741C mempunyai penguatan tegangan loop terbuka sebesar 1 juta dan impedansi input 2 mega ohm dan impedansi output 75 ohm dan mempunyai unti gain frekuensi 1 mega ohm. Terminal output dan input pada op-amp. Input ada dua, yaitu positif dan negatif, dan satu output. Nah, di sini juga ada gambar di mana output itu sama dengan positif. Tegangan saturasi, maksimal tegangan output adalah positif. Tegangan saturasi dan minimal tegangan output adalah negatif. Tegangan saturasi sendiri adalah memiliki nilai di bawah tegangan supply antara 1 volt sampai 2 volt. Jadi, tegangan supply atau tegangan sumber positif itu 15 volt, maka tegangan saturasi itu maksimal di positif 13 volt dan minimal di negatif 13 volt. Jadi VSAT itu ada tegangan saturasi memang di bawah tegangan supply antara 1 volt sampai 2 volt. Simbol AOL pada rangkaian adalah penguatan atau gain terbuka karena tidak ada umpan balik antara terminal input dan terminal output. Dibiarkan terbuka.
Jadi AOL ini sebagai penguatannya seperti yang barusan saya jelaskan, AOPM 741 itu memiliki penguatan tegangan loop sebesar 1 juta. Misalnya tegangan supply positif dan negatif 15 volt, maka Vsat 13 volt. Jadi tegangan saturasi itu bisa 13 atau 14 dan tidak mungkin 12 dan lebih rendahnya. Perbedaan tegangan masukan ED. Apa itu ED? ED adalah perbedaan tegangan masukan, karena tegangan masukan ada dua. Ada yang tegangan negatif dan tegangan positif. Maka nanti akan ada penilaian perbedaan tegangan. ED juga dapat dihitung. Misalkan nilai AOL sebesar 200.000 dan penguatan ED dibatasi maksimum positif negatif 65 mikrovolt dan tegangan sebesar positif negatif 13 volt. Cara penyelesaiannya dengan ED sama dengan positif Vsat per AOL sama dengan positif 13 volt per 200.000 sama dengan 65 mikrovolt. ED sama dengan negatif Vsat per AOL sama dengan negatif 13 volt per 200.000 sama dengan negatif 65 mikrovolt. Dapat disimpulkan bahwa tegangan masukan berbeda antara negatif 65 mikrovolt sampai dengan 65 mikrovolt. Maka AOM berlaku sebagai penguat secara linier dan berlaku tegangan output sama dengan ED dikali AOL. Nah, jadi kesimpulannya adalah tegangan output berada pada salah satu batas positif Vsat atau negatif Vsat. Untuk mempertahankan tegangan output tetap berada batas-batas ini, maka perlu dipasang umpan balik atau feedback. Karena ED nilainya sangat kecil atau tidak mudah untuk mengukurnya, maka untuk kepentingan praktis ED sama dengan 0. Contoh soal barusan, nilai ED-nya negatif 65 mikrovolt sampai 65 mikrovolt. Itu mikro itu pangkat negatif 6. Nah, di sini juga ada tabel. Ya. Saya bacakan. Tegangan masukan negatif itu negatif 10 mikrovolt. Tegangan masukan positif itu negatif 5 mikrovolt. Dapat dihasilkan ED-nya dengan rumus tegangan input negatif dikurang tegangan input positif, atau negatif 10 mikrovolt dikurang negatif 5 mikrovolt dan hasilnya 5 mikrovolt. Polaritas ED adalah positif karena hasil dari ED itu positif 5 mikrovolt. Untuk mencari tegangan output dengan menggunakan rumus tegangan output sama dengan AOL dikali ED atau 200.000 dikali 5 mikrovolt dan hasilnya 1 volt. Polaritas VO-nya positif karena hasil dari VO-nya itu positif dan VO-nya 1 volt. Di sini ada tegangan masukan negatif itu 100.001. Tegangan masukan positif 1 juta. Dapat dihasilkan ED-nya dengan rumus tegangan input negatif dikurang tegangan input positif, atau 1001 mikrovolt dikurang 1 juta mikrovolt dan dapat dihasilkan negatif 1 mikrovolt. Polaritas ED adalah negatif karena hasil dari ED itu positif, negatif 1 mikrovolt. Untuk mencari tegangan output dengan menggunakan rumus tegangan
output sama dengan AOL dikali ED atau 200.000 dikali negatif 1 mikrovolt. Dapat dihasilkan negatif 1000 volt. Polaritas tegangan outputnya positif karena hasil dari tegangan outputnya itu positif. Nah, lanjut, tegangan masukan negatif mikrovolt dan tegangan masukan positif 0 mikrovolt. Dapat dihasilkan ED-nya dengan rumus tegangan input negatif dikurang tegangan input positif atau 5 mikrovolt dikurang 0 mikrovolt. Dapat dihasilkan negatif 5 mikrovolt. Polaritas ED adalah negatif karena hasil dari ED itu negatif 5 mikrovolt. Untuk mencari tegangan output dengan menggunakan rumus VO sama dengan AOL dikali ED atau 200.000 dikali negatif 0,2 mikrovolt dan hasilnya negatif 1000 volt. Polaritas VO-nya negatif karena hasil dari VO itu negatif. Tegangan masukan negatif 0 mikrovolt. Tegangan masukan positif 5 mikrovolt. Dapat dihasilkan ED-nya dengan rumus tegangan input negatif dikurang tegangan input positif atau 0 mikrovolt dikurang 5 mikrovolt sama dengan 5 mikrovolt. Polaritas ED adalah positif karena hasil dari ED itu positif 5 mikrovolt. Untuk mencari tegangan output dengan menggunakan rumus VO sama dengan AOL dikali ED atau 200.000 dikali 5 mikrovolt sama dengan 1000 volt. Polaritas VO-nya positif karena hasil dari VO-nya itu positif. Nah, ada juga penguat operasional ideal. Penguat operasional ideal atau op-amp ideal. Nah, seperti apa sih op-amp yang ideal itu? Jadi, op-amp ideal itu adalah memiliki sifat-sifat, yaitu pertama, penguatan tegangan tak terhingga, GV atau gain volt sama dengan tak terhingga. Kedua, impedansi masuknya tak terhingga. Ketiga, impedansi keluarannya sama dengan 0. Keempat, karakteristik frekuensinya rata dan membentang dari frekuensi 0 hingga F sama dengan tak terhingga. Nah, penguat operasional praktis atau tidak ideal. Sedangkan op-amp praktis yang tidak ideal ini yang ada di pasaran itu dalam praktiknya tidak ada penguatan operasional yang ideal. Namun demikian sebuah penguat operasional praktis seringkali dapat dianggap seolah-olah memiliki sifat-sifat ideal. Nah, ini gambar op-amp yang mempunyai 4 input utama, dua input non inverting dan inverting, 2 input untuk menyuplai tegangan negatif dan tegangan positif, dan 1 output. Nah, inverting op-amp secara umum ada 2 jenis, yang op-amp inverting dan op-amp non-inverting. Apa itu op-amp inverting? Yaitu konfigurasi di mana masukan positif menghasilkan keluaran negatif atau masukan negatif menghasilkan keluaran positif. Jadi membalik polarisasi dari negatif menjadi positif.
Dapat rumus untuk mencari tegangan output dengan V out sama dengan negatif V in dikali RF per R in. Nah, RF itu umpan balik dan R in itu resistansi input. Jadi yang menentukan nilai tegangan output itu tegangan input dikalikan perbandingan dari resistansi feedback dengan resistansi input. Nah, V in di situ ada tanda negatif. Dia berubah polarisasi. Misalnya inputnya 5 volt, ternyata hasil outputnya 10 volt. Bukan berarti nilai tegangannya negatif, tapi itu simbol bahwa dia itu berubah polarisasi. Sebelum masuk pada op-amp, ada sebuah tegangan berupa secara linear. Mana ya? Nih. Secara linear meningkat seiring berjalannya waktu. Nah, ini grafiknya naik ketika waktunya berjalan. Linear ini masuk ke op-amp negatif karena dia inverting, sedangkan positifnya tetap. Kemudian disuplai dengan tegangan positif VCC dan keluarannya negatif VE. Nah, ada juga non-inverting. Non-inverting untuk konfigurasi di mana masukan positif menghasilkan keluaran positif atau masukan negatif menghasilkan keluaran negatif. Dapat diperhitungkan tegangan output non-inverting, yaitu V out sama dengan V in dikali 1 ditambah RF per R in. Masuk ke zero crossing detektor. Rangkaian detektor dinamakan juga sebagai pembanding, yaitu membandingkan suatu tegangan masukan input pada salah satu kaki masukan dengan satu tegangan tertentu atau dengan 0. Hasilnya perbandingannya dapat menggunakan rumus ED sehingga didapatkan tegangan keluaran atau output yang tergantung polaritas dari ED. Jika polaritas ED sama dengan negatif, maka V0-nya negatif V-sat. Dan jika polaritas ED sama dengan positif, maka V0 sama dengan positif V-sat. Ada juga macam-macam zero crossing detektor. Pertama, zero crossing 0. Kedua, inverting zero crossing detektor. Ketiga, non-inverting zero crossing detektor. Keempat, inverting voltage level detektor. Kelima, non-inverting voltage level detektor. Nah, ada juga duta cycle. Sinyal itu juga ada menghitung duta cycle terhadap op-amp. Karena op-amp ini keluarannya berupa sinyal pulsa, berarti nanti ada perhitungan duta cycle. Duta cycle ini biasanya dibahas jika menyinggung soal sinyal pulsa atau sinyal digital. Jadi keluaran duta cycle itu keluaran sinyal pulsa berbentuk grafik kotak. Siklus kerja atau duta cycle merupakan perbandingan waktu on dengan periode sinyal dikalikan dengan 100%. Ada juga rumus duta cycle, yaitu duta cycle sama dengan T on per T on ditambah T off. Ada contoh soal
yaitu suatu sinyal mempunyai periode 10 megadetik dan waktu on sama dengan 2 megadetik. Yang ditanyakan waktu T-off-nya, dan dapat diselesaikan dengan rumus T-off sama dengan T total dikurang T on, atau 10 dikurang 3, dan dapat dihasilkan T-off-nya 7 megadetik. Nah, ada juga detektor penyilang 0. Detektor penyilang 0 pembalik atau inverting zero crossing detector atau disingkat dengan IZCD. Apa itu inverting zero crossing detector? Sinyal masuk pada negatif pada op-amp dan membandingkan dengan 0 positif pada op-amp. Input dipasang pada input negatif pada op-amp dan pada positif tidak ada tegangan. Jadi membandingkan input positif dengan 0 volt dan input pada op-amp. Pada detektor yang zero crossing inverting itu konsepnya adalah V-in dikurang dari 0, maka V0 sama dengan positif V1. Kebalikannya, kalau VI lebih dari 0, maka V0-nya negatif V1. Detektor penyilang 0 atau non-inverting. Apa itu detektor penyilang 0 atau non-inverting? Sinyal masuk pada positif op-amp dan membandingkan dengan 0 negatif pada op-amp. Bahwa tegangan input itu V-in-nya dipasang pada input positif pada op-amp yang sedangkan pada input negatifnya pada op-amp tidak dipasang tegangan. Jadi kita membandingkan tegangan input yang masuk pada tegangan positif dengan tegangan 0 yang masuk pada input tegangan negatif. Jadi konsepnya perbedaan tegangan antara input masuk positif dan input negatif adalah V-in negatif 0, karena di bagian negatif tidak ada tegangannya. Karena pernyataan secara matematis bahwa ketika V-nya 0, maka V0 sama dengan positif V1, atau VI-nya 0, maka V0 sama dengan negatif V1. Detektor taraf tegangan atau inverting. Detektor taraf membalik atau inverting voltage level detector atau disingkat dengan IFLD. Ini juga ada dua, yaitu inverting dan non-inverting. Perbedaan dengan zero, kalau dibandingkan sama tegangannya, input dibandingkan dengan tegangan 0, karena detektor taraf tegangan itu tegangannya tidak 0. Ada yang namanya tegangan referensi. Sinyal masuk pada negatif op-amp dan membandingkan dengan negatif referensi positif. Op-amp perbedaan tegangannya adalah tegangan referensi dikurang tegangan input atau V referensi dikurang VI. Rangkaian detektor taraf tegangan inverting, input dipasang negatif dan tegangan referensi dipasang input positif. Jadi ini dibandingkan ED-nya, bahwa ketika dari tegangan VI ya masih kurang dari tegangan referensi, maka V1-nya adalah positif. Nah,
Detektor taraf tegangan atau non-inverting. Detektor taraf tak membalik non-inverting voltage level detector atau disingkat dengan EVLD. Sinyal masuk pada negatif op amp dan membandingkan dengan 0 positif op amp. Ada juga ED ED sama dengan negatif input dikurang positif input atau VI dikurang V referensi. VI lebih kecil daripada referensi, maka V0-nya negatif V-sat. VI lebih besar daripada Vref, maka V0-nya positif V-sat. Nah, ada juga contoh rangkaian tegangan referensi dengan rumus Vref sama dengan R2 per R1 sama dengan ditambah R2 dikali tegangan. Nah, dapat dijawab dengan diketahui tegangannya 12 volt dan R1-nya 100 ohm dan R2 itu 50 ohm. Dengan menggunakan rumus Vref sama dengan R2 per RI ditambah R2 dikalikan tegangan. Jadi 50 per 100 ditambah 50 dikali 12 dan hasilnya 4 volt. Nah, di sini saya akan menjelaskan contoh soal latihan. Ini adalah gambaran rangkaian jenis non-inverting. Nah, diketahui juga itu R1-nya 10.000 dan R2-nya 50.000. Tegangannya 15 volt dan tegangan saturasi itu positif negatif 13 volt. Nah, yang ditanyakan itu A hitung T on, T off dan duty cycle. Yang B, gambarlah output tegangan V0. Maka dapat dijawab dengan T on-nya 140 megadetik dan T off-nya itu 80 megadetik. Dapat dilihat dari grafik ini, T on-nya dan T off-nya. Nah, mencari T total sama dengan T on ditambah T off sama dengan 140 ditambah 80 sama dengan 220 megadetik. Dijawab juga duty cycle T on per T total dikali 100% sama dengan 140 per 220 dikali 100% sama dengan 63,6%. Nah, ini adalah gambar tegangan outputnya. Jelas. Nah, di sini tuh gambar tegangan outputnya. Nah, ini tegangan keluarannya, grafiknya. Sekian penjelasan dari saya.
Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kurang jelas, mohon dimaafkan. Karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.